Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Faslun Channel. Untuk kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari crop tool. Untuk crop sendiri berfungsi sebagai pemotong dan pengambil objek dari yang terseleksi, yaitu seperti ini. Contohnya langsung saja untuk menggunakan cropping, ya, proses cropping. Pertama-tama kita pilih objeknya dahulu, yaitu seperti ini. Lalu kita ambil crop toolnya. Nah, kita di sini melakukan proses cropping dari atas begini. Crop tool disebut pemotong objek, yaitu seperti ini, dan disebut pengambil objek yang terseleksi, yaitu yang ini. Karena yang tidak terseleksi, bagian kanan kirinya akan terbuang seperti ini. Kita menekan enter. Nah, seperti ini. Untuk melakukan cropping terhadap dua objek, kita pilih objeknya, lalu kita ambil cropnya seperti ini. Maka sisa-sisa dari yang tidak terseleksi dari bagian lingkaran yang ini dan yang ini dan ini, sisanya yang kecil juga terbuang, termasuk yang bagian ini dalam objek kotak sama yang ini. Jadi yang akan tersisa itu yang ini, yang terseleksi oleh proses cropping. Kita tekan enter seperti ini. Nah, lalu jika kita memilih salah satu, misalkan ini dua objek, kita pilih yang lingkaran, lalu kita ambil crop toolnya, lalu kita melakukan proses cropping di sini seperti ini misalkan, maka yang akan menerima efek cropping itu hanya area ini yang terseleksi. Untuk sebelah atas dan sebelah bawah akan terbuang, tapi untuk yang objek yang ini, yang kotak, tidak akan menerima efek dari cropping. Kita tekan enter seperti ini. Ini karena kita memilih objek yang bulat, jadi yang akan menerima efek dari proses croppingnya itu yang bulat, bukan yang ini, karena kita tidak menyeleksi yang kotak. Demikian. Untuk yang berikutnya yaitu ada knife, ya, pisau. Pisau itu berfungsi sebagai pemotong objek seperti ini. Kita ambil pisaunya, lalu kita bisa memotongnya di sini. Kita klik, lalu kita tarik ke sisi bagian objek yang lain di sini. Di sini kita klik di sini, di sisi objek, ya, jangan lewat objek begini, ya. Nanti kalau lewat objek begini, ini tidak berfungsi seperti ini. Nah, tidak ada reaksi. Lalu dengan catatan si pisau ini harus posisinya berdiri tegak seperti ini. Jika posisi si pisau miring begini, ini tidak akan berfungsi seperti ini. Nah, seperti ini, tidak ada reaksi. Beda jika si pisau berdiri tegak seperti ini. Kita klik di sini, lalu kita tarik ke sisi objek yang lainnya, yang ini, seperti ini. Nah, ini sudah terpotong. Jadi ini sudah menjadi 3 bagian, ya. Ini bisa digeser, ini bisa digeser. Nah, demikian. Lalu untuk yang lingkaran sama, kita bisa memotong. Pisaunya harus berdiri begini. Kita klik ke sini,
lalu kita tarik ke sini. Nah, di sisi ujung objek di sini kita klik lagi. Nah, ini sudah dua bagian seperti ini ya. Untuk misalkan ini tidak harus garis lurus aja ya, kita bisa dengan cara begini. Misalkan kita memiliki sebuah anggap aja ini sebuah telur ya, kita kasih warna yang ini. Untuk proses pisau dalam memotong objek ini, jika yang tadi kita melakukan dengan cara garis lurus, nah untuk bagian yang ini kita bisa melakukan dengan cara begini. Kita klik di sini, klik, tahan, jangan dilepas. Lalu kita bisa membuat alur dari pecahan telur, misalkan seperti ini. Di sini, di sisi objeknya, klik, dilepas. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi dua bagian. Jadi jika digeser seperti ini. Oke, itu proses pisau atau knife tool. Lalu untuk berikutnya ada virtual segment delete ya. Dari namanya delete saja kita mungkin sudah tahu ya, untuk menghapus. Cuma untuk di sini hanya untuk virtual segment delete ini fungsinya ada sedikit perbedaan dengan tombol delete yang ada di keyboard. Jadi seperti ini. Untuk tombol delete keyboard kita bisa menggunakan seperti ini, lalu kita tekan delete, hilang. Nah, untuk virtual segment delete yaitu yang ini sama kegunaannya, fungsinya sama, untuk menghapus objek seperti ini ya. Untuk sementara fungsi virtual dengan tombol delete yang ada di keyboard yaitu sama. Perbedaannya virtual segment delete bisa digunakan untuk menghapus sisa objek yang terpotong. Jadi jika kita melakukan proses pemotongan sebuah objek, lalu sisanya yang tidak terpakai itu bisa dihapus oleh fungsi dari virtual segment delete seperti ini. Untuk tombol delete yang ada di keyboard ini tidak bisa digunakan menghapus salah satunya seperti ini. Jika kita menekan tombol delete akan terhapus semua. Kita coba tekan delete, yaitu seperti ini. Nah, akan hilang semua. Nah, bedanya dengan virtual segment delete, ini bisa menghapus salah satunya seperti ini. Kita ambil virtualnya, yaitu yang ini. Nah, kita arahkan bagian mana yang akan kita hapus. Misalkan yang ini, kita bisa tempelkan di sini di garis yang ini ya. Kita bisa langsung klik, hilang. Atau kita dari arah luar kita tarik ke dalam seperti ini, hilang ya. Jadi demikian ya perbedaan virtual segment delete dengan delete yang ada di keyboard. Baik, untuk selanjutnya ada eraser tool, itu fungsinya untuk menghapus ya. Untuk menghapus seperti ini, jika kita ingin menghapus objek, langkahnya dengan menggunakan eraser tool, langkahnya adalah kita pilih objeknya terlebih dahulu seperti ini, lalu kita aktifkan eraser toolnya ini, lalu kita bisa menghapus seperti ini. Nah, demikian ya. Untuk yang ini karena tidak terpilih yang lingkaran merah, maka tidak bisa terhapus. Nah, seperti ini, tidak seperti yang kotak, seperti ini bisa terhapus. Nah, jadi proses
dalam melakukan eraser, kita terlebih dahulu harus memilih objeknya terlebih dahulu, seperti yang ini, yang kotak. Nah, ini juga sama, jika kita ingin menggunakan eraser tool kepada ke lingkaran ini, terlebih dahulu kita seleksi dahulu seperti ini. Kita klik di sini, lalu kita aktifkan erasernya, itu yang ini. Nah, ini sudah bisa kita hapus seperti ini, Nah, ya. Nah, dan bagian ini pun bisa terhapus salah satu bagian saja, yaitu dengan cara seperti yang tadi, harus dipilih terlebih dahulu seperti ini. Misalkan kita memiliki objek ini kotak ya, lalu kita potong menggunakan pisau seperti ini ya. Ini yang tadi ya, jadi harus si pisau harus dalam posisi berdiri begini, jangan seperti ini ya. Kita klik di sini, klik, tarik ke sini, lalu di sini misalkan ke sini, sinilah ya, klik. Nah, ini sudah menjadi 3 bagian. Nah, misalkan kita akan menghapus bagian yang tengah, maka kita memilih objeknya terlebih dahulu, yang ini, klik, lalu kita ambil eraser toolnya, klik, lalu kita bisa menghapus bagian yang tengah ini dari arah sebelah kanan tanpa menghapus objek yang ada di kanan seperti ini. Lalu kita bisa menghapus dari objek sebelah kiri tanpa harus menghapus objek yang sebelah kiri seperti ini. Oke, demikian ya. Ini laptopnya udah mulai lemot, saudara. Jadi untuk ulasan kali ini mungkin sudah cukup ya. Mungkin video kali ini sampai di sini. Lain kali kita bisa disambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julali yo. Apa? Oh, wah. Oke. Kita ada pergi beas. Oh,